Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Zahran dari Manajemen Pendidikan 2018A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi manajemen kinerja organisasi. Video ini dibuat sebagai tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Yuk teman-teman, kita dengarkan pembahasannya. Nah teman-teman, di pembahasan kali ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, definisi kinerja. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, manajemen kinerja. Dan yang keempat, siklus manajemen kinerja. Nah, yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah teman-teman, di pembahasan yang pertama ada definisi kinerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja yang ditampilkan oleh seorang karyawan. Kinerja juga bisa disebut sebagai keberhasilan personil, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kinerja seseorang juga merupakan gabungan dari beberapa hal, yaitu dari kemampuan, usaha, dan kesempatan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai sebuah tanda kesuksesan dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan untuk mengukur kesuksesannya, seseorang memiliki perbedaan tergantung tujuan dan tugas masing-masing pekerjaannya. Nah, setelah mengetahui definisi kinerja, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 4 faktor nih. Yang pertama ada personal, kedua kepemimpinan, ketiga tim, dan yang keempat adalah sistem. Nah, untuk faktor personal lebih kepada kemampuan, kompetensi, sikap, kemauan, motivasi, dorongan, dan komitmen dari masing-masing karyawan. Nah, untuk faktor kepemimpinan di sini berdasarkan kepada kualitas manajer atau tim leader dalam memotivasi, mendorong, memberikan arahan, memberikan bantuan dalam mengerjakan tugas kepada para karyawannya. Untuk faktor tim di sini berdasarkan bagaimana sesama tim memberikan semangat, memberikan kepercayaan, dan memberikan kekompakan dalam satu tim tersebut untuk menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir itu faktor sistem. Di sini meliputi sistem kerja, fasilitas yang diberikan, kultur dan suasana organisasi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Nah, yang selanjutnya itu pembahasannya mengenai definisi manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja di sini digambarkan sebagai suatu proses atau upaya menciptakan pengertian kepada karyawan tentang apa yang mereka harus lakukan dan memikirkan bagaimana agar para karyawan dapat mencapai hasil tugas atau hasil pekerjaannya sesuai dengan tujuan dan keinginan organisasi. Nah, sesuai dengan fungsi manajemen kinerja di sini berfungsi untuk mengelola para karyawan agar hasil pekerjaan dan kinerjanya dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang selanjutnya itu ada siklus manajemen kinerja. Siklus ini dimulai dari perencanaan kinerja, pembinaan kinerja, lalu yang terakhir itu ada evaluasi kinerja. Nah, dengan adanya siklus manajemen kinerja ini diharapkan proses manajemen kinerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu siklus manajemen kinerja pada slide berikutnya. Nah, untuk di perencanaan kinerja, yang pertama itu ada mengidentifikasi bantuan yang akan disediakan manajer, yang kedua mengidentifikasi kendala yang akan menghambat pencapaian, dan yang ketiga mengembangkan pemahaman bersama tentang arti penting relatif dari tugas-tugas kerja dan kewenangan. Nah, untuk pembinaan kinerja, adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus-menerus, di mana manajer dan karyawan bekerja sama untuk berbagi informasi mengenai kemajuan, kendala, permasalahan, kemungkinan solusi yang akan dilakukan, dan juga bagaimana manajer dapat membantu karyawan tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Di sini merupakan sebuah bagian dari manajemen kinerja yang merupakan suatu proses di mana kinerja seseorang dinilai dan dievaluasi, termasuk juga potensi pengembangan untuk karyawan tersebut. Nah, gimana teman-teman setelah menyaksikan video tadi? Semoga setelah pembahasan tadi, teman-teman bisa mengambil manfaat dan kegunaannya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koki MP sebagai bentuk apresiasi terhadap video-video di channel ini. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.